Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah, berbakti kepada Tuhan. Sebelum menerima votum dan salam, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan dengan kita mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mazmur 150 ayat 1-2. Mari kita naikkan puji dan sembah kita kepada Allah kita dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dengan hati tulus, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
Nas pembimbing pada minggu ini terambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-66 ayat 1 sampai 2. Kita akan membaca nas pembimbing ini secara bersama-sama. Yesaya 66 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Mari kita membuka kebaktian pada hari ini di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikan dan kemurahanmu, untuk pemeliharaan, pertolongan, perlindungan Tuhan atas hidup kami, baik secara pribadi maupun keluarga, bahkan jemaatmu, gerejamu, Gereja Kristen Kalam Kudus, baik yang di Jogja ini maupun yang ada di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kami sadar bahwa dalam kami menjalani hidup kami hari lepas hari, seringkali kami juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu, dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan dari Tuhan. Mohon Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan pada hari ini. Kami serahkan kebaktian pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya boleh berjalan dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini juga boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bersama gereja-gereja di segala tempat dan di segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19, Rasul Paulus pernah berdoa bagi jemaat di Efesus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mari kita kembali bersyukur buat kasih Tuhan yang tidak terukur, dari timur hingga ke barat, dari utara hingga ke selatan, dengan pujian Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama
nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan menaikkan beberapa ucapan syukur juga permohonan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami mau bersyukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, bahkan secara jemaat, khususnya gerejamu, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, maupun Gereja Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Jikalau kami masih boleh ada sampai pada hari ini, sungguh itu semuanya oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Sungguh itu semuanya oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu semata-mata atas hidup kami ya Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga rindu untuk membawa beberapa pokok doa kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami mau berdoa untuk kesehatan semua warga jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami berdoa untuk keluarga rohaniwan, untuk keluarga majelis, untuk keluarga pengurus komisi, aktivis, bahkan jemaat kami seluruhnya, mulai dari jemaat anak-anak sampai jemaat dewasa. Kiranya Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi kami ya Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih belum berakhir sampai pada hari ini. Dan hari ini kami juga rindu untuk berdoa untuk semua program kerja di gereja kami untuk tahun 2021. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya semuanya juga boleh berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan di semua komisi ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk tim ibadah dan multimedia di dalam menyiapkan setiap video rekaman untuk kebaktian atau ibadah di gereja kami. Baik itu untuk keperluan kebaktian umum, kebaktian doa, juga sekolah minggu. Kami berdoa kiranya Tuhan juga tolong dan berkati supaya anak-anak-Mu ini juga boleh diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam mereka mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka membuat video-video rekaman kebaktian atau ibadah ini ya Tuhan. Pada hari ini kami juga mau berdoa untuk pos pelayanan sawahan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati semua rohaniwan juga pengurus bahkan jemaat yang ada di pos sawahan. Kami berdoa secara khusus untuk penginjil Suwasno yang akan melayani di sana sebagai persiapan masa pensiun
penginjil Dini, kiranya Tuhan yang akan memimpin dan menyertai hamba-Mu ini, supaya dapat melayani Engkau di dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Pada hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk anggota-anggota jemaat kami yang mungkin dalam keadaan sakit atau kelemahan tubuh maupun dalam masa pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menjamah dan menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka boleh sehat kembali, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti sebelumnya ya Tuhan. Pada hari ini kami juga rindu untuk berdoa untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami juga berdoa untuk kesehatan semua warga sekolah, mulai dari badan pengurus yayasan, direktur pelaksana, bahkan semua guru, karyawan, siswa-siswi kami, orang tua siswa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Tuhan lindungi kami, juga khususnya di masa pandemi virus corona yang belum berakhir sampai pada hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan belajar mengajar di semester genap yang sudah dimulai pada minggu ini juga. Kiranya Tuhan juga tolong dan berkati supaya semua kegiatan belajar mengajar di sekolah kami juga boleh berjalan dengan baik dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Kami berdoa untuk semua Bapak Ibu guru di dalam menyiapkan bahan-bahan pelajaran, juga semua siswa-siswi kami di dalam mempersiapkan diri mereka mengikuti setiap pembelajaran di sekolah, supaya Tuhan juga tetap berikan semangat, sukacita bagi mereka untuk mengikuti setiap kegiatan belajar mengajar yang masih harus dilaksanakan secara online sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk penerimaan siswa baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Kiranya Tuhan juga yang akan mengirimkan anak-anak untuk kami didik, untuk kami bina, kami dampingi, kami perlengkapi melalui sekolah-Mu, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Pada hari ini kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk kepresidenan, kami berdoa untuk kabinet yang ada di Republik Indonesia ini, khususnya untuk penggantian 6 menteri yang baru ini dilaksanakan. Kami berdoa karena Tuhan menolong dan memberkati supaya kabinet ini boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah melalui mereka roda pemerintahan di negara ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah dan tenaga medis yang ada di negara kami, di semua rumah sakit yang ada di negara ini, khususnya di dalam menangani kasus-kasus pandemi virus corona yang masih terus berlangsung, yang bahkan semakin banyak kasus yang bertambah sampai pada hari ini. Kami berdoa karena Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka supaya dapat menangani kasus-kasus pandemi virus corona ini dengan baik. Terlebih lagi Tuhan dengan varian yang baru yang dimulai di beberapa negara di Eropa, yang hari ini juga ada di negara kami, bahkan di kota Yogyakarta ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan lindungi kami, khususnya warga Gereja Kristen Kalam Kudus maupun Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi kami. Tuhan jauhkan kami dari virus corona ini ya Tuhan. Dan pada hari ini kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan pribadi kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu dengan persis yang menjadi masalah kami, pergumulan kami baik secara pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah beberapa ucapan syukur juga permohonan kami yang boleh kami naikkan kepadamu pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar, kiranya Tuhan juga yang berkenan untuk menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami yang hidup, kami menaikkan doa syafaat kami pada hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian disilakan duduk kembali. Tibalah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Allah atas alam semesta yang akan disampaikan oleh Ibu Mariana Magdalena.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur atas anugerahnya, kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami boleh kembali datang merenungkan firman-Mu. Biarlah kami diberikan hati dan pikiran yang terfokus hanya kepada-Mu. Sehingga firman-Mu yang kami dengar, sungguh-sungguh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, bekerjalah seluas-luasnya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka dari Mazmur 19 ayat 1-7. Mazmur 19 ayat 1-7. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 1-7. Jika sudah menemukan, saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 19 ayat 1-7. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata,
suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbagailah kita yang bukan hanya saja merenungkan, tetapi melakukan dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang saudara rasakan ketika keluarga atau teman-teman saudara yang memberikan foto berikut ini? Saya rasa sebagian kita akan merasakan, wow, indah sekali. Di mana pemandangan sebagus ini? Pasti mungkin kita berpikir, kita ingin sekali ke tempat itu untuk merasakan pemandangan alam yang begitu indah. Dan kita juga pengen untuk bisa mengabadikan untuk menjadi momen kita. Karena alam yang begitu indah. Bapak Ibu Saudara, foto yang tadi kita lihat, itu semuanya ada di kota Jogja. Jogja memang mempunyai pemandangan yang sangat indah. Namun Bapak Ibu Saudara, memang betul ketika kita melihat pemandangan alam yang begitu indah, kita seringkali terkagum dan terpukau. Dan mungkin kalau ada sahabat atau keluarga kita yang pergi bersama dengan kita mungkin seringkali berkata, indah sekali alam ciptaan Tuhan. Namun ketika kita berkata seperti itu, apakah kita mengingat bahwa di balik semua ciptaan yang indah itu ada Allah, Sang Pencipta alam semesta ini? Apakah kita mengingat bahwa ada Allah di balik semua ciptaan yang indah ini? Saudara, sebelum kita merenungkan Mazmur ini, saya mengajak kita untuk mengenal kitab Mazmur. Kitab Mazmur bukan berbentuk narasi cerita, tetapi berbentuk puisi, di mana di dalamnya terdapat ungkapan hati umat Tuhan yang rindu untuk mengenal Tuhan, yang rindu untuk dekat dengan Tuhan dalam segala musim kehidupan. Dan sejujurnya, ketika kita membaca kitab Mazmur, kita akan melihat bagaimana relasi antara Allah dengan umatnya Israel pada waktu itu. Karena kita akan menemukan, saudara, ada puji-pujian, ada ucapan syukur, ada ratapan, ada kesedihan, ada penderitaan, ada ketakutan karena menghadapi musuh-musuh pada waktu itu. Ada permintaan tolong kepada Tuhan, serta pengakuan bahwa kita manusia membutuhkan Tuhan. Semuanya ada dalam kitab Mazmur. Jadi kalau kita mau belajar melihat bagaimana relasi Allah dengan seorang umat yang mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam, mari kita melihat kitab Mazmur. Seorang ahli perjanjian lama, Tremple Longman, mengatakan demikian. Kitab Mazmur bukan hanya memberikan kita informasi untuk akal budi kita, tapi juga menstimulasi atau mendorong imajinasi kita, menyentuh bagian emosi kita, dan mengaduk perasaan dan diri kita, sehingga menghasilkan pikiran dan tindakan yang kudus, yang berkenan di hati Allah. Melalui Mazmur, saudara dan saya akan tenggelam dalam imajinasi tentang Allah yang setia, Allah penolong, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah sahabat, Allah Bapa kita. Dan dari imajinasi itu, kita akan semakin percaya kepada Allah, seperti yang telah pemazmur alami. Mazmur 19 ditulis oleh Daud, Raja Daud. Beberapa komentari tidak mengatakan dalam situasi apa Daud menulis Mazmur ini. Tetapi kita dapat memperhatikan kehidupan Daud di 1-2 Samuel. Saudara akan menemukan seorang anak Tuhan yang hidupnya realistis. Daud berjuang untuk mencintai Tuhan. Daud pernah jatuh dalam dosa. Daud mengalami penderitaan. Daud pernah hampir mau dibunuh oleh Saul, oleh anaknya sendiri. Daud harus melarikan diri. Daud mengalami berbagai macam penderitaan. Tetapi sampai akhir hidupnya, Daud tetap setia kepada Allah. Bahkan dikatakan oleh para nabi kepada raja-raja setelah Daud, Daud adalah raja yang berkenan di hati Allah. Mazmur ini adalah mazmur pujian Daud. Selain sebagai raja,
Daud juga adalah pemimpin pujian ibadah Israel. Dia menaikkan pujian penyembahan kepada Allah Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi. Mazmur ini, Mazmur 19, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ayat 1-7, bercerita tentang kemuliaan Allah melalui pekerjaan tangannya, yaitu alam semesta. Ayat 8-12 tentang kemuliaan Allah melalui Taurat dan firman-Nya. Ayat 13-15, sang pemazmur Daud menyadari betapa ia membutuhkan pertolongan Tuhan, betapa ia harus hidup bergantung kepada Allah. Firman Tuhan hari ini berfokus untuk membahas ayat 1-7 tentang bagaimana kita memahami kemuliaan Allah melalui pekerjaan tangannya, yaitu alam semesta ini. Saudara, ayat 1 mengatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, sepakat mengatakan demikian. The heaven declare the glory of God, and the sky proclaim the work of His hand. Saudara, kalau kita perhatikan, ayat ini menunjukkan paralel, yaitu langit atau surga menyatakan kemuliaan Allah, dan cakrawala menyatakan pekerjaan tangannya, yaitu pekerjaan tangan Allah. Saudara, ketika Daud menaikkan pujian ini, ia menyadari, ia mengingat betul peristiwa penciptaan yang telah diceritakan oleh nenek moyang dia pada waktu itu. Ia mengingat bahwa Allah Yahweh adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Namun sebelum kita lebih jauh, kita perlu mengetahui konteks kosmos atau alam semesta pada waktu itu. Konteks kosmos alam semesta pada waktu itu tidak seperti teori yang dipaparkan oleh ahli sains pada zaman modern. Tetapi orang Yahudi dapat dikatakan memahami alam semesta dengan konteks timur dekat kuno, yaitu seperti demikian strukturnya. Allah berada di atas, heavens of heaven. Lalu kemudian the sky atau cakrawala yang memisahkan air di atas dengan air di bawah, penciptaan pada hari kedua. Di cakrawala terdapat benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Kemudian yang berikutnya, bumi, di mana tempat segala makhluk ciptaan Allah tinggal, termasuk lautan, gunung-gunung, dan hutan-hutan. Kemudian yang terakhir, yaitu bagian bumi yang paling bawah, atau pada waktu itu dikatakan dengan istilah Sheol, yaitu yang disebut dengan dunia orang mati. Jadi ketika kita memahami surga menyatakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, maka kita perlu memahami struktur alam semesta konteks pada waktu itu. Saudara, sehingga ketika Daud mengatakan bagian ini, dia ingin mengatakan bahwa ketika aku melihat cakrawala, di situ aku melihat penyataan kemuliaan Allah dari surga. Saudara, Daud berkata demikian, bukan secara gampang dia mengatakan demikian, bukan. Tapi saya merenungkan bagian ini, saya percaya Daud sudah terlebih dahulu mendapatkan kasih Tuhan. Allah terlebih dahulu berbicara kepada Daud tentang siapa dirinya. Sehingga ketika Daud mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangan Allah, Daud dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati menaikkan pujian ini kepada Allah. Namun Daud tidak hanya berhenti pada bagian itu. Ayat 3-5b saya bacakan. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Fokus Daud semakin mengerucut dengan perkataan yang tadi saya katakan. Apa maksudnya? Saudara perhatikan, hari meneruskan berita kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Penafsir PL ada yang mengatakan demikian. Perkataan ini, Daud mengingat kembali peristiwa penciptaan hari ke hari dan malam ke malam, di mana hasil penciptaan Allah, manusia merasakan hari demi hari berganti, malam demi malam berganti. Artinya apa, saudara? Cakrawala itu, benda-benda penerang itu bekerja dari sejak penciptaan sampai masa Daud, sampai sekarang, dan sampai seterusnya.
Karena kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, dikatakan, tidak ada berita dan suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Melalui bagian ini, Daud menegaskan, pekerjaan matahari, bintang, memang tidak terdengar suara mereka. Memang tidak terdengar suara mereka. Tetapi mereka ada. Manusia dapat melihatnya. Allah yang bekerja di balik semua itu. Dengan kata lain, ketika engkau melihat cakrawala, maka sebenarnya engkau sedang melihat Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Allah yang mengatur matahari dengan fungsinya hari demi hari. Bintang yang menjalankan fungsinya malam demi malam. Saudara, sejenak saya ajak kita berpikir melalui bagian ini. Saudara, bukankah apakah yang Daud katakan itu terbukti faktanya sampai hari ini? Bukankah kita saksi mata yang melihat matahari terbit di pagi hari dan tenggelam menjelang malam hari? Bulan dan bintang menerangi malam demi malam. Dan bukankah itu yang kita lihat, saudara? Maka dari itu seharusnya kita seperti Daud. Ketika kita melihat alam semesta ini, seharusnya kita melihat bahwa Allah sungguh nyata. Seharusnya kita melihat kemuliaan Allah itu nyata dalam hidup kita. Kemuliaan diambil dari kata kabot, artinya mulia dan agung. Ini menunjukkan karakter Allah yang mulia. Oleh karena itu kita sebagai ciptaan seharusnya memuliakan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, bagian berikutnya, ayat 5c sampai 7. Dikatakan, ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Saudara, fokus Daud semakin mengerucut lagi. Sekarang ia menjelaskan matahari sebagai bagian yang terbesar dari penciptaan alam semesta. Dikatakan ia, yaitu Allah, memasang kemah di langit untuk matahari. Lalu dikatakan keluar seperti pengantin laki-laki. Girang bagaikan pahlawan. Apa maksudnya, saudara? Saudara, masihkah ingat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun? Mereka melewati padang gurun yang panas dan tidak mudah. Tapi Allah menyertai mereka. Allah memberikan tiang awan dan tiang api. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Allah memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci. Artinya apa? Kemah suci untuk menunjukkan bahwa Allah ada. Allah bersama dengan bangsa Israel. Allah menikmati persekutuan dengan umat pilihannya. Saudara, oleh karena itu, ketika Daud berkata, ia memasang kemah di langit. Itu menggambarkan, ia mengingat kembali ketika Allah memasang kemah suci untuk menunjukkan bahwa ia ada, ia bersama dengan bangsa Israel dan menemani mereka di padang gurun yang panas pada waktu itu. Saudara, lalu dikatakan matahari itu keluar bagaikan pengantin pria. Saudara, pengantin pria itu perasaannya seperti apa sih di hari waktu dia ingin menikah? Itu perasaan yang sangat meluap-meluap cintanya, sangat ingin sekali bertemu dengan mempelai wanitanya. Dan itulah yang digambarkan. Yang berikutnya, girang bagaikan pahlawan. Pada zaman perjanjian lama, pahlawan-pahlawan yang bersama dengan Allah itu girang ketika mereka itu berbahagia ketika mereka harus menjalankan perang melawan bangsa lain. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Allah bersama dengan mereka dan Allah akan menolong mereka untuk memenangkan peperangan itu. Karena yang berperang bagi mereka adalah Allah. Dan tidak ada satupun yang dapat menandingi kuasa Allah. Saudara, oleh karena itu Daud mengatakan semua ini dengan maksud matahari itu seolah-olah ia tinggal di dalam kemah di langit. Itu menunjukkan matahari itu ada. Dan ketika ia keluar memancarkan sinarnya, maka pancaran sinarnya itu akan tersebar, terpencar ke seluruh penjuru muka bumi. Saudara tahu perbandingan matahari dengan bumi. Matahari lebih besar 1,2 juta
kali lebih besar dari bumi. Sederhananya, saudara bayangkan bola basket, matahari itu sebesar bola basket dan bumi itu sebesar biji jeruk. Betapa besar perbedaannya, perbandingannya. Maka jelas di ayat 7 Daud berkata, matahari selalu ada dan terus bersinar, dan tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Saudara, Daud tidak sedang menyembah matahari. Tidak, Daud tidak sedang menyembah matahari. Tetapi Daud sedang menunjukkan, melihat matahari, ciptaan Tuhan, alam semesta ini. Maka manusia sedang melihat Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Allah yang mulia. Saya sendiri berpikir, matahari adalah demonstrasi kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada umat manusia. Sehingga ketika kita melihatnya, kita seharusnya benar-benar tersungkur dan menyembah Allah. Karena benar Allah kita Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Dari perenungan Mazmur ini, Allah yang berkuasa atas alam semesta, saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal yang saya singkat dengan kata peka. Saya berharap dengan singkatan ini kita sama-sama mau peka apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, pemberitaan Injil ditunjukkan melalui alam semesta. Mengapa saya berkata bahwa pemberitaan Injil ditunjukkan melalui alam semesta? Saudara, perhatikan Daud mengatakan gema dan perkataannya sampai ke ujung bumi. Artinya, keberadaan alam semesta ini itu dirasakan oleh seluruh umat manusia di bumi. Seharusnya seluruh umat manusia itu melihat kepada Allah. Seharusnya ketika mereka melihat alam semesta, maka mereka melihat bahwa ada Allah yang berkuasa dan yang mulia. Tapi masalahnya, manusia tidak melihat itu. Mengapa manusia tidak mampu melihat Allah? Jawabannya, karena dosa. Karena dosa, manusia gagal melihat Allah melalui alam semesta ini. Perhatikan Rasul Paulus pernah berkata dalam Roma 1 ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara, dari zaman ke zaman, manusia gagal untuk melihat Allah. Manusia menggantikan Allah dengan berhala lain yang dianggap menjadi Allah. Padahal Allah telah menyatakan dirinya, Allah telah menyatakan siapa Dia dari sejak dunia diciptakan. Tetapi kita patut bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak berfokus untuk meratapi dosa manusia. Allah sendiri yang turun tangan, Dia sendiri yang berinisiatif untuk mengembalikan relasinya dengan manusia yang telah hancur karena dosa, dengan merelakan Yesus Kristus anaknya. Sehingga apa? Sehingga gema, kematian dan kebangkitan Kristus telah tersebar ke seluruh penjuru muka bumi. Saudara, di bagian ini Roma 10 ayat 18, Paulus mengutip Mazmur 19. Karena Paulus ingin menunjukkan sekarang Allah yang dulu kelihatannya jauh, yang harus kita pandang alam semesta, baru kita merasakan Allah. Tapi sekarang Allah itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah Injil, kabar baik bagi seluruh umat manusia di bumi. Saudara, ketakjuban Daud terhadap Allah melalui alam semesta
disempurnakan dengan kehadiran pribadi Yesus Kristus yang Ibrani 1-12 berkata demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya apa? Ketika kita melihat Yesus, kita sekarang telah mengenal Allah pencipta alam semesta. Saudara, pada zaman ini, zaman modern ini, ada banyak teori-teori yang dikemukakan oleh orang-orang yang menolak bahwa Allah sebagai sang pencipta. Ada yang berkata bahwa alam semesta ada bukan karena ada penciptanya, tetapi ada dengan sendirinya. Salah satunya tokoh ateis yaitu Stephen Hawking pernah berkata demikian. Karena ada hukum seperti gravitasi, alam semesta dapat dan akan menciptakan dirinya sendiri dari ketidakadaan. Dia menolak adanya Allah. Karena apa, saudara? Karena kedegilan hatinya. Padahal kita tahu sesuatu ada karena ada pembuatnya, bukan? Gadget ada karena ada yang buat gadget sebagaimana fungsinya. TV, mobil ada karena ada pembuatnya. Karena ada pembuatnya yang membuat sebagaimana fungsinya. Termasuk kita, saudara, kita ada karena ada pembuat kita, yaitu Allah, sang pencipta. Saudara, Allah telah menjadi manusia, yaitu kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Dia yang kita percaya, Dia yang sekarang hidup tinggal bersama dengan kita. Namun kenyataannya, ini ironinya. Kita masih jatuh menganggap Allah ada, Allah bekerja, Allah baik. Kalau masalah kita itu dapat selesai. Kalau doa permohonan kita itu dijawab. Kalau apapun yang kita minta itu dikabulkan. Kalau yang sekarang kita alami sekarang ini, kalau COVID segera berakhir. Saudara, saya tidak mengatakan hal itu adalah salah besar, bukan, saudara. Allah mampu melakukan sesuai dengan kehendaknya bagi kita. Tetapi terkadang kita selalu sibuk dengan urusan hidup kita. Sehingga kita tidak mampu melihat Allah. Kita melihat matahari yang bersinar, bintang yang menyerangi malam. Ya itu biasa saja. Memang sudah diatur seperti itu. Padahal semuanya itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu ada. Allah bersama dengan kita dan sekarang Ia tinggal di dalam hati kita, yaitu Yesus Kristus, saudara. Karena itu, saudara, janganlah kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita hidup sebagai orang yang mengenal Allah, yang mengasihi Allah. Sehingga ketika kita melihat alam semesta ini, kita bukan menyembah alam semesta, tapi kita mengakui bahwa Allah ada dan Dia bersama dengan kita dan Dia tinggal bersama dengan kita. Bukankah itu sukacita yang terbesar, saudara? Yang kedua, yaitu kasih setia Allah tak berkesudahan. Saudara, pernyataan ini muncul ketika saya merenungkan ayat yang ketiga. Hari meneruskan berita kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan kepada malam. Saya teringat pada waktu akhir tahun 2015. Gara-gara saya nonton film 5 cm tentang anak-anak muda yang naik Gunung Semeru. Nah, saya nih waktu itu masih muda, saya jadi pengen untuk coba hiking gunung. Akhirnya saya ajak teman saya dan pilihan saya jatuh pada Gunung Merbabu di Jogja. Singkat cerita, ya saya pergi ke Jogja, terus saya datang ke base campnya Gunung Merbabu. Saya memulai hiking bersama dengan teman saya. Wah, saudara, pada waktu itu bobot saya itu masih cukup lumayan besar gitu ya. Saya masih cabi-cabi gitu ya. Saya benar-benar ketika mendaki, wah itu saya benar-benar ngos-ngosan, saudara. Saya benar-benar gak kuat, nafas saya itu gak kuat. Tapi karena bersama dengan teman-teman, akhirnya kami terus naik. Dan singkatnya, ketika hari kita mau ke puncak Gunung Merbabu, wah itu tantangannya makin berat, saudara. Anginnya makin kencang, jalanannya makin terjal. Dan sempat saya berpikir untuk
saya nggak kuat dan saya ingin berhenti. Tetapi dalam hati saya ingin sekali tetap berjuang untuk sampai ke puncak Gunung Merbabu. Dan puji Tuhan, saya berhasil sampai di puncak Gunung Merbabu setelah melewati 8 jam, dari jam 3 subuh sampai jam 11 siang. Akhirnya saya sampai ke puncak Gunung Merbabu. Saudara, ketika saya menginjakan kaki di Gunung Merbabu, saya benar-benar melihat pemandangan alam yang begitu menakjubkan. Saya bisa melihat Gunung Merapi, saya bisa melihat Gunung Sindoro, Gunung Sumbing. Saya bisa melihat semuanya itu dari ketinggian 3069 meter. Tetapi ada satu hal yang saya renungkan ketika saya menginjak puncak Gunung Merbabu. Betapa kecilnya saya dan betapa besarnya Tuhan. Semuanya itu, alam semesta yang saya lihat menyatakan kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan buat hidup saya. Dari waktu saya menginjakan kaki di Gunung Merbabu sampai hari ini. Dan saya percaya sampai seterusnya Dia Allah yang setia dalam kehidupan saya. Saudara, hari demi hari, malam demi malam, itu menunjukkan kasih setia Allah tak pernah berkesudahan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saya rasa ini ayat yang sering kita hafal. Berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, tapi mengapa kita seringkali meragukan kesetiaannya? Kita seringkali meragukan kasih setianya. Tapi mengapa ketika ada masalah dalam hidup kita, kita menyalahkan Tuhan sebagai penyebab masalah dalam hidup kita? Saudara, seringkali kita ini menjadi Tuhan yang mengatur Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Padahal Dia telah menunjukkan kasih setianya hari demi hari, malam demi malam. Dia menunjukkan matahari tetap bersinar, bintang tetap menyinari malam demi malam. Dia menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dan puncaknya, Dia lebih-lebih lagi menunjukkan kasih setianya kepada kita ketika Yesus Kristus mati untuk dimurkai karena dosa kita. Saudara, tidakkah cukup itu semua untuk membuktikan kasih setia Tuhan? Saudara dan saya butuh bukti apa lagi untuk membuktikan kasih setia Tuhan?
Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, alam semesta menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang terus bekerja, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihi kita dengan kasih setianya sampai selama-lamanya. Dan yang sekarang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Marilah kita sujud dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami. Kalau terkadang kami sibuk dengan urusan hidup kami, sehingga kami melupakan bahwa Engkau Allah yang memelihara, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kiranya hari-hari ke depan kami terus mengingat bahwa Engkau Allah yang ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu, tolonglah kami yang lemah ini, supaya ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, kami memperoleh kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Mariana Magdalena yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati hidup, usaha atau pekerjaan dan pelayanan kita sampai pada hari ini. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita bersama-sama membawa dan mempersembahkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan, baik melalui transfer bank, QR code pada layar TV, aplikasi pembayaran online, maupun diserahkan dengan amplop melalui TU Gereja pada jam kerja. Sementara kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita iringi dengan pujian, Tak Kulupakan Engkau. Manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, kau tidak akan aku lupakan. Penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Tiada kawan, tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita tundukkan kepala kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk persembahan yang sudah kami bawa, kami persembahkan kepada Tuhan pada hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, boleh dikelola oleh majelis untuk mengembangkan pekerjaan-Mu melalui Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan berkati usaha, pekerjaan, juga pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan ucapan syukur kami untuk persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pengagungan kita kepada Tuhan di akhir kebaktian ini, mari kita menaikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah kita dengan pujian doksologi. Berikut menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Titus Lim. Doksologi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir dari ibadah ini, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu senantiasa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat disilakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Amin. Warta jemaat pada minggu ini, kebaktian minggu depan, tanggal 17 Januari 2021, masih tetap dilaksanakan secara online. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Titus Lim. Demikianlah kebaktian minggu pada hari ini. Mari kita senantiasa menjalani pola hidup bersih dan sehat, serta menaati protokol kesehatan, baik di rumah maupun ketika kita berada di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.